Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Fox LED, yaitu sebuah proyektor biled metrik dengan harga di 299.000 ya pada saat pengambilan video ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembelian proyektor biled metrik dari Fox LED ini dengan tipe MX1, tapi saya bukan penjualnya. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk Fox LED dengan proyektor biled metrik tipe MX1. Kalau dilihat dari segi harga, ini nggak bisa dibilang murah sih, tapi harganya tergolong cukup standar. Namun yang perlu diperhatikan, dia ada beberapa fitur yang menurut saya bisa dipertimbangkan dengan harga tersebut. Pertama, dia menggunakan 3 color temperatur atau 3 cahaya, yaitu warna putih, kuning, dan putih kuning. Kedua, dia menggunakan Devil Eyes atau Demon Eyes yang sudah RGB, dan dia sudah include juga dengan Angel Eyes. Jadi untuk harga di 299.000 itu sudah lengkap semua dengan harga per piece-nya. Kita coba lihat Fox LED MX1 proyektor biled metriknya. Dusnya seperti ini, di dalamnya hanya satu piece untuk proyektor biled metrik MX1 dari Fox LED-nya. Menggunakan 3 color temperatur atau 3 warna cahaya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini kelengkapannya. Dia ada ring soket H4 ya, HB3B4. Tentu saja dia bisa dipasang PNP ke soket headlamp motor maupun di mobil. Yang H6 juga bisa digunakan ya. Di dalamnya cuma ada satu piece untuk proyektor biled metrik MX1 dari Fox LED-nya yang sudah terpasang bracket untuk pemasangan PNP ke headlamp motor dan di mobil, dan sudah dilengkapi dengan murnya juga di sini. Untuk input kabelnya dia ada 5 di sini ya. 2 kabel hitam yang kecil ini untuk membuka solenoid atau high beam-nya, yang positif negatifnya bisa di random. Kemudian kabel merah ini yang positif low beam, hitam untuk negatif low beam, dan kabel warna putih ini untuk menyalakan Demon Eyes dan juga Angel Eyes-nya yang negatifnya ikut di negatif low beam. Nah, jadi kalian bisa perhatikan bentuk dari proyektor biled metrik MX1 dari Fox LED-nya seperti ini. Dia ada yang versi satu warna juga. Kalau yang versi Pro itu yang 3 warna. Kalau versi non-pro itu yang satu warna, bisa kalian cek juga. Dan untuk warna Angel Eyes-nya ini dia ada warna merah, juga ada warna biru ya. Bisa cek variannya di lapak penjualannya. Lensanya masih clear di sini yang 1,5 inci. Kalau dari bentuknya ya sama seperti biled-biled metrik lainnya. Kualitasnya standar saya perhatikan di sini. Di atasnya ada logo Fox LED-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang fitur yang menarik ya, ada Angel Eyes-nya yang sudah terpasang, jadi harga tersebut sudah dengan Angel Eyes. Kemudian ada Demon Eyes-nya yang RGB juga. Nanti kita coba lihat ya. Kipasnya di bagian belakang sini dan drivernya tentu saja internal. Di sini ada teks laser teknologi MX1P dengan low beam di 35 watt, high beam-nya di 45 watt. Standar untuk proyektor biled metrik seperti ini. Kita coba lihat nantinya berapa real powernya. Kita coba ukur dulu dimensinya ya. Ini bisa dipasang di motor maupun di mobil ya. Kalau di headlamp sempit tentunya ini bisa jadi pertimbangan yang sesuai. Kita coba ukur dari ujung lensa ke ujung drat soket PNP-nya ya. Ini di sekitaran 13 cm dari ujung ke ujung ya, kalau ingin diperhitungkan di ruangan headlamp. Dari mulai ujungnya, ujung lensa ya, dari ujung lensa ya, karena di sini bagian ujung lensanya yang lebih mentok ya. Ini di sekitaran 10,3 cm. Kalau untuk diameter di bagian Angel Eyes-nya, karena Angel Eyes-nya yang cukup lebar di sini ya, yang paling lebarnya di 6,2 cm lebarnya, sampai kiri kanan, atas bawah di 5,5 cm. Jadi dimensi yang saya dapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba ukur untuk real power pada proyektor biled metrik Fox LED dengan tipe MX1 ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan itu di 13,6 volt, tegangan rata-rata pada saat mesin menyala. Untuk proyektor biled metrik dari Fox LED dengan tipe MX1 ini dia bisa bekerja di 9 volt sampai 80 volt DC, tapi wajib arus DC, nggak bisa ke arus AC. Jadi untuk di motor, di mobil, dan di truk ini bisa digunakan asalkan wajib arus DC. Nah, sebelum kita coba real power pada model low beam-nya, karena dia ada fitur Demon Eyes dan Angel Eyes-nya, kita coba lihat dulu untuk nyala fitur Demon Eyes dan Angel Eyes-nya. Angel Eyes dan Demon Eyes yang bagian ini Demon Eyes ya, yang di bagian lensa. Kemudian di bagian ring lensanya ini, yang di bagian tepinya ini namanya Angel Eyes. Angel Eyes-nya di sini warna biru, dia ada juga warna merah. Kemudian Demon Eyes-nya dia mode RGB. Satu kabel saja ya di Demon Eyes, dan Angel Eyes-nya nyatu di kabel warna putih ini yang kita sambung ke positif, bisa ke positif lampu senja.
Oke, nyalanya seperti ini. Untuk power bersamaan nyala Demon Eyes dan Angel Eyes 2,8 watt ya. Kemudian kalau untuk mengganti warna Demon Eyes-nya, ini bukan seperti RGB pada smartphone ya, atau yang di LED DMX, bukan seperti itu. Untuk menggantinya kita cukup matikan dan nyalakannya lagi seperti ini. Nah, tadi warna merah, sekarang warna hijau ya. Saya matikan dan nyalakan lagi warna biru. Kemudian matikan dan nyalakan lagi warna kuning. Nyalakan lagi warna pink ya, ini warna pink ya. Kemudian nyalakan lagi warna merah, tapi oh bukan, dia random ya. Ini bisa gonta-ganti warnanya seperti ini. Kemudian saya matikan dan nyalakan lagi. Oke, nah seperti ini, seperti mode flash ya, atau strobo. Kemudian matikan, nyalakan lagi. Ini mode nyalanya bergantian ya. Matikan dan nyalakan lagi, baru balik lagi ke warna merah dan balik lagi ke warna hijau seperti itu. Jadi dia bukan diganti dengan smartphone atau tombol khusus, hanya dengan mematikan dan menyalakannya secara cepat di kabel warna putih ini. Jadi kita bisa pilih sesuai warna Demon Eyes yang kita inginkan. Kalau warna kuning dia agak tinggi ya, di 3,9 watt. Oke, di 3,8. Nah, untuk powernya ya di 3 watt, jadi nggak konsumsi daya yang banyak. Jadi untuk hasil dari Devil Eyes dan Angel Eyes-nya, seperti Angel Eyes-nya dia fix ya, warna biru di sini, tapi ada pilihan warna merahnya juga. Nah, sekarang kita coba lihat untuk di bagian low beam-nya, power real-nya berapa yang kita dapatkan di sini. Oke, start awal yang saya dapatkan di 33,8 watt, di 33 watt untuk start awal pada proyektor biled metrik ini di mode low beam. Kemudian di mode high beam di 44, sekian watt, 44 watt di mode high beam dan 33 watt di mode low beam. Walaupun nggak sesuai yang ditulis di sini, tapi tetap saja ini masih bisa dibilang real di 35/45 watt. 33 watt startnya di mode low beam dan 44 watt startnya di mode high beam. Nah, sama seperti biled-biled atau fog lamp biled ya, atau biled yang menggunakan 3 warna untuk mengganti warna cahaya seperti ini. Ini kan warna putih ya. Kita matikan dan nyalakan lagi secara cepat. Ini warna warm wet putih kuning dan warna kuning di 3000 Kelvin, 6000 Kelvin, kemudian di 4300 Kelvin atau 4500 Kelvin. Gak ada nilai yang pasti untuk warm wet ini ya, tapi ya sekitaran 4000-an sekian Kelvin. Untuk di warna kuning sama di warna putih tadi 33 watt, di warna putih 33 watt masih di angka start tadi ya. Untuk di warna warm wet atau putih kuning dia memang agak turun ya. Pastinya di semua LED yang pakai 3 warna, di warna warmnya itu agak turun sekitar 1-2 watt, ini di 30 watt. Itu biasa ya. Dan katanya dia waterproof juga ya, anti air IP68. Tapi saya saranin sih jangan sampai dicelupin ke air ya, hanya untuk berjaga-jaga saja. Namun ya tetap saja dia punya sertifikat anti air ya. Oke, untuk warna putihnya seperti ini. Kalau dilihat di sini untuk karakter cahayanya belum bisa saya pastikan, nanti pada saat disorot ke jalan ya kita lihat lebih pastinya. Suara kipasnya terdengar kencang ya di sini. Nanti kita coba ukur temperatur panasnya. Saya coba tunggu dulu beberapa menit, kita coba nyalakan dan kita coba lihat untuk power stabil pada proyektor biled metrik Fox LED dengan tipe MX1 ini. Di sinar putih 32 watt, di sinar putih kuning di 30 watt, di sinar kuning 32 watt, dan di mode high beam 42 watt. Oke, jadi ini lebih dari setengah jam ya saya nyalakan untuk proyektor biled metriknya. Power stabilnya di angka 32 watt, yang startnya tadi di 33 watt. Jadi turunnya hanya di 1 watt dan itu stabil untuk power pada proyektor biled metrik ini. Dia turunnya dari start ke stabil ini cuma 1 watt ya. Untuk di sinar putih kuning 29,9 watt masih bisa dianggap di 30 watt, yang startnya tadi di 30 watt ya. Jadi dia stabil untuk powernya. Di sinar kuning di 32, sekian watt, sama di sinar putihnya tadi
di mode high beam di 42 watt, yang startnya tadi di 44 watt. Jadi untuk power pada proyektor bilad metrik dari Foxlet dengan tipe MX1 ini stabil powernya. Sekarang kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Kita coba ukur di bagian tipinnya 53, 54. Di bagian atas 38. Kemudian di bagian ball itu di 38 juga, nggak panas. Untuk di bagian sampingnya lagi 53. Di bagian bawah 45, 47. Mentoknya yang saya dapatkan tadi di angka 54 ya. 54 derajat Celcius. Untuk penyerapan panas pada proyektor bilad metrik ini bagus, di 54 derajat Celcius, belum sampai di 60 derajat Celcius. Jadi untuk powernya stabil, kemudian penyerapan panas juga baik. Setelah saya hitung untuk power pada proyektor bilad metrik dari Foxlet dengan tipe MX1 ini, powernya stabil dan penyerapan panas juga bagus di sini. Startnya di 33 watt, stabil di angka 32 watt untuk di mode low beam, dan 44 watt di mode high beam startnya, kemudian stabil di 42 watt. Penyerapan panas juga bagus, masih di bawah 60 derajat Celcius, yaitu di 54 derajat Celcius untuk panas tertinggi yang saya dapatkan. Selanjutnya kita coba ukur lux pada proyektor bilad metrik ini dan coba kita lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari proyektor bilad metrik MX1 dari Foxlet ini. Oke, hasil dari bilad metrik Foxlet dengan tipe MX1 Pro ya, karena ini versi Pro. Kalau versi biasa dia yang satu warna, versi Pro yang 3 warna. Seperti ini hasilnya. Untuk di sinar putihnya, cut off-nya rapi dan tajam, ini bisa kalian perhatikan. Kalau untuk karakter cahayanya sama seperti bilad-bilad metrik lainnya, kapal seperti ini. Cut off-nya flat. Untuk mengganti warnanya kita hanya matikan dan nyalakan secara cepat. Ini di sinar putih kuning, warm wet ya, kemudian di sinar kuning. Jadi urutan warnanya itu putih dulu, kemudian putih kuning dan warna kuning. Lalu di mode high beam, bukan high beam, di sinar putih tinggi dan lebar ya, bisa kalian perhatikan sendiri. Lalu di sinar putih kuning, sama halnya di sinar putih tadi tinggi juga lebar ya. Lalu di sinar kuning. Nah, jadi di semua warna itu bukan high beamnya lebar dan tinggi ya, nggak ada yang pendek bukan high beamnya. Nice. Dan di sinar kuning ini luar biasa nih, ini yang paling padat sih menurut saya dari sinar putih dan sinar putih kuningnya. Sinar kuningnya lebih padat, ini luar biasa. Sekarang kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke bilad metrik ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di sinar putihnya di mode low beam. Kita coba di bagian cahaya tepinya ya. Oke, di cahaya tepi di angka 400 lux. Untuk di bagian bawah 300 sampai di 500 lux. Standar untuk sebuah bilad metrik untuk jumlah luxnya ya pada sinar putih. Oke, 1100. Lumayan untuk bilad metrik ini, lumayan ya untuk hasil luxnya. Di 1100 paling tinggi, di titik fokusnya ada di bagian sini, di bagian agak ke tengah ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya untuk sebuah bilad metrik dengan 3 warna ya, versi 3 warna. Di warna putih di atas 1000 sudah cukup mumpuni ya hasil luxnya di 1100 lux. Maksimal di mode sinar putih untuk di low beamnya. Oke, di 1170 lux untuk di mode low beam sinar putihnya. Sekarang kita coba di mode high beam. Unggulnya bilad ini dia semua warna bukan high beamnya tinggi-tinggi. Kita langsung cari ke pengukuran maksimalnya. Oke, di bagian sini sudah 1100, 1200. Ada peningkatan dari mode low beam ke high beam di sinar putihnya ya. Maksimal yang saya dapatkan di mode high beam sinar putih
di 1270. Oke, 1270 ya, tadi 1280 ini naik pas saya angkat alat lux meternya ya, jadi di 1270 lux tadi untuk di mode high beam di sinar putihnya. Sekarang kita coba di mode sinar kuning. Jadi urutannya itu putih, kemudian putih kuning atau warm, kemudian langsung ke kuning. Tapi biasanya saya ukur dari putih, kuning baru ke warm ya. Makanya saya ukur warna kuning dulu. Kita coba di bagian tepinya. Sama halnya di sinar putih tadi 400-an lux. Kemudian di bagian bawah. Di bagian bawah dia lebih tinggi dari sinar putih ya. Tadi sinar putih 300 sampai di 500, ini di 400 sampai di 800-an tadi ya. Kita coba ke titik fokusnya. Oke, kalau di titik fokusnya dia lebih rendah dari sinar putih ya. Tapi untuk hasil segini sih sudah lumayan ya untuk sebuah bilat metrik di 800-an lux. Kita coba cari ke pengukuran maksimal. Tapi di sinar kuningnya ini padat loh, 3000 Kelvin. Hasil lux yang saya dapatkan di sinar kuning di mode low beam maksimal di 887 lux di sinar kuning mode low beam. Lumayan cukup tinggi untuk sebuah bilat metrik. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Sama halnya di sinar putih tadi, bukan high beamnya tinggi dan lebar ya. Nggak ada bukan high beam yang rendah di salah satu warnanya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal di sinar kuning untuk mode high beamnya. Oke, di bagian sini 300, 500, 600. Jadi dia lebih padatnya di bagian bawah di sini. Oke, di 900 lux ada peningkatan dari mode low beam ke high beam di bagian sininya ya. Maksimal yang saya dapatkan di mode high beam sinar kuningnya pada bilat metrik MX1 dari Foxlet 929 lux. Sekarang kita coba di sinar warm white-nya. Selanjutnya sinar warm white-nya, sinar putih kuning. Di bagian tepinya. Oke, lebih tinggi dari sinar putih dan warna kuning tadi ya, di 500 lux. Di bagian bawah dia sama seperti sinar kuning tadi, tapi lebih tinggi dari sinar putih. Kita coba ke titik fokusnya. 1100, 1200 lebih tinggi dari sinar kuning dan sinar putihnya ya. Sampai di 1200 lux. Kita coba cari ke pengukuran maksimal. Maksimal yang saya dapatkan di sinar warmnya untuk bilat metrik dari Foxlet ini 1212 lux. Luar biasa. Untuk hasilnya di sini mumpuni ya hasil luxnya. Apalagi di warna warm ini yang biasanya dia di tengah-tengah putih dan kuning ya. Tapi dia lebih tinggi dari sinar putih dan sinar kuningnya tadi. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Sama halnya di sinar putih dan warna kuning tadi, bukan high beamnya tinggi. Kita coba langsung ke ukuran maksimal. Oke, di 1200-an lux, mode low beam dan high beam pada sinar warmnya sama-sama di 1200 lux. Lebih tinggi dari sinar kuning, setara dengan sinar putihnya. Maksimal yang saya dapatkan di mode high beam di 1243 lux. Luar biasa. Di sini untuk hasil lux yang saya dapatkan untuk bilat metrik dari Foxlet dengan tipe MX1 Pro versi 3 warnanya cukup mumpuni hasilnya. Tentu saja lux segini bisa diandalkan ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor bilat metrik Foxlet MX1 Pro versi 3 warnanya seperti ini ya. Dan kalau kita nyalakan dengan Angel Eyes, Demon Eyes-nya seperti ini ya. Ini warna hijau, kita matikan dan nyalakan lagi warna biru.
kemudian warna kuning, lalu warna pink ya, sepertinya warna ungu ya. Ini warnanya random atau strobo ya. Hasil sinarnya seperti ini, di sinar putih, kemudian sinar putih kuning dan warna kuning. Di semua bukaan high beamnya lebar-lebar ya, warna putih kuning, warna kuning dan warna putihnya lebar dan tinggi bukannya. Namun yang di sinar kuningnya dia agak ini ya, agak tidak serapi di sinar putih dan sinar putih kuningnya ya, kalau bukan high beamnya, tapi masih tergolong tinggi dan lebar ya bukannya. Kalau kita coba di sinar kuning, di mode low beamnya, ini high beam. Di sinar putihnya terangnya di sini bisa kalian perhatikan untuk satu pitch-nya ya. Kalau untuk di motor tentu saja ini bisa diandalkan, bisa kalian perhatikan terang dari sinar putihnya, lebarnya bagus, cut off-nya rapi dan tajam. Kemudian ini sinar warm white-nya lebih ke kuning ya warnanya. Dan sinar kuning. Sinar kuningnya padat. Ini bisa kalian perhatikan untuk kondisi cuaca hujan, kabut, aspal basah, tentunya ini bagus. Ini bisa kalian lihat padat untuk sinar kuningnya. Walaupun luxnya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, tapi dengan terang segini saya yakinkan untuk kondisi jalan aspal basah, hujan, kabut masih bisa nembus ya. Ini mode high beam sinar putih yang tinggi dan lebar ya bukannya. Ini mode high beam sinar warm white-nya. Ini mode high beam sinar kuningnya. Di semua warna bukan high beamnya itu tinggi-tinggi ya. Ini bisa kalian perhatikan sinar kuning, kemudian sinar putih, dan sinar putih kuning. Terangnya di sini jujur saja ini bisa diandalkan untuk di motor, mobil juga bisa digunakan dengan dua pitch ya. Satu pitch bisa sebagus ini terangnya. Link bimbelnya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link bimbelnya, tapi saya bukan penjualnya ya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review untuk proyektor bilard metrik dari Foxlet dengan tipe MX1 Pro versi 3 warnanya, dilengkapi dengan Demon Eyes dan Angel Eyes-nya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya menuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah beda pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.